visual. Second, auditorial. Third, kinesthetic. Okay? If you ask me, which one better? No one. Tiap itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kita nggak sedang membandingkan ini yang lebih bagus, visual lebih bagus dibandingkan ya, visual better than auditor. No. Ya. Yang penting kita tahu kita ada di mana dan kita tahu pasangan kita ada di mana. Permainannya adalah we must align. Kita mesti sama. Misalnya kita visual, ibu auditorial. Kalau saya butuh dengan ibu, saya harus menyesuaikan dengan orang auditorial. Saya harus berubah style saya menjadi auditorial. Sehingga we are the same channel. Entering with the same channel, then bring into your channel. Masuk dulu channel yang sama, setelah itu baru pindah ke channel yang Anda inginkan. Ya, oke, kita jelaskan sekarang apa yang dibedakan antara visual, auditorial, dan kinesthetic. Ada 5. Yang pertama adalah eye movement. Kalau sering melihat ke atas, look up, itu berarti visual. Anda tahu Habibie? Gimana matanya kalau melihat? Itu bukan dirancang, bukan by design, bukan. Itu otomatis. You know Pak Soeharto? Pak Harto? Ke bawah. Jadi Pak Habibie adalah visual, Pak Harto adalah kinesthetik. Kalau di tengah-tengah, atas tidak, bawah tidak, itu namanya mediocre ya. Di tengah-tengah itu namanya adalah auditorial. Gini. Jadi kalau Anda ketemu orang auditorial, bisa tatap mata kita dengan lama. Gini. Dia bukan nantangin kita, memang dia gitulah itu. Dia itu style dia, oke? Jadi ke atas, tengah, bawah. Kita belum bicara kiri dan kanan. Ya kalau kiri itu menggambarkan tentang masa lalu, ya. Pas. Sedangkan kalau di ke kanan adalah imajinasi, masa depan. Dan ini bisa digunakan sebagai lie detector. Ya. Kalau kita tanya pada suami kita tentang kejadian yang sudah lewat, kemudian matanya ke kanan, dia bohong. Bapak kok terlambat? Iya, tadi habis rapat. Tapi rapat ngomongnya dia matanya ke kanan. Oh, dia imajinasi. Dia sedang cari jawaban lain. Berarti dia bohong. Rapatnya udah lewat. Tapi kenapa matanya ke kanan? Harusnya kan ke kiri. Ke kiri kan daya ingat. Tapi dia daya imajinasi. Berarti dia ngarang-ngarang. Bohong dia. Ini dipakai kalau di kepolisian, nggak ada lie detector, pakai cara begitu. Misalnya pencuri. Dia nggak ngaku mencuri. Biasanya diketak, Bu. Kamu mencuri nggak? Diketak. Enggak, saya nggak mencuri. Tadi ke kanan matanya. Udah pasti bohong nih. Ini boleh bilang enggak, tapi ini nggak bisa. Tuhan begitu indahnya memberikan desain pada manusia. Kecuali saya. Ya, istri saya nanya, kok harusnya pulangnya bulan Mei, kok kayaknya kok 3 bulan? Oh iya, kita ada kegiatan lanjutan. Tapi saya lihat matanya ke kiri, saya paskan mata saya ke kiri karena saya tahu ilmunya. Wah, curang nih katanya. Sudah tahu ilmunya. Enggak, biasanya itu nanti akhirnya akan kembali ke sepulau. Kita nggak bisa siasatnya begitu. Oke. Yang kedua adalah speed of speech. Makin cepat orang bicara, makin faster, itu visual. Jadi kalau lihat orang ngomongnya cepat, itu berarti visual. Dan hati-hati kalau Anda ngomong sama orang visual, mesti cepat juga. Jadi kalau Anda ngomong lambat, ntar kalau ada kesimpulannya kata saya mau pergi dulu. Habis terakhir itu pakai latar belakang, ya pendahuluan, kata pengantar, ya kelamaan. Orang visual nggak suka. Orang visual sukanya langsung straight to the point. Apa maunya apa sih? You jualan atau apa? Ya ada kan suka sales tuh terangin ini. Udah intinya apa sih, jualan apa, harga berapa, udah selesai gitu kan. Itu orang visual. Oke? Tapi kalau ada orang visual, Anda ketemu orang kinestetik yang ngomongnya agak lambat, Anda jangan ngomong cepat. Ya. Dia juga nggak nyaman. Jadi gini ya, Bu. Menurut saya, Bu. Jadi gini. Dia senang. Happy dia dengan cara begitu. Oke. Speed of speech. Makin cepat apa? Visual. Makin lambat? Di tengah-tengah auditorial. Yang ketiga, pitch of speech. Beda. Kalau tadi speech, kan? Pitch of speech. Itu menggambarkan high tone, low tone. Jadi ininya, treble-nya. Kalau istilah sound system, treble-nya makin tinggi, visual. Treble-nya makin kecil, kinesthetic. Antara di keduanya adalah auditorial. Kalau Anda menemukan seorang berbicara agak melengking, berarti apa? Visual. Ini kan treble-nya gede. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Bahasnya lebih gede.
Oke. Number 4. Word selection, pemilihan kata-kata. Orang visual lebih suka, prefer, ngomongnya begini. It looks like, it seems like. Menurut pandangan saya, my opinion. Menurut penglihatan saya, kelihatannya menurut saya. Nah, itu orang visual pasti. Cara dia mendeskripsikan itu dengan menggunakan indera penglihatan. Tapi kalau orang yang auditorium, it sounds good. Kedengarannya bagus. Nah, kalau kinestetik, I feel good. Dia pakai perasaan. You know? Itu menarik. Itu otomatis loh. Tuhan udah buat, bukan, nggak bisa kita karang-karang. Sekarang saya mau tanya mana? Coba Anda tebak. Saya termasuk tipe apa? Saya termasuk tipe. Oh, udah tahu semua. Saya visual. Jadi saya kalau mau sama Pak Rama, dia visual juga kan, saya udah cocok. Tapi kan nggak semua orang sama kayak saya. Ketika saya ketemu istri saya adalah kinestetik. Maka saya ngomongnya harus lebih apa? Lebih lama sama istri saya. Tapi kalau dia butuh sama saya, dia bisa ngomong cepat, kalau nggak saya tinggal. Males dengan lama-lama. Karena dia lagi butuh sama saya. Jadi kita mesti ajarin kedua belah pihak. Jadi supaya matching. Ya, beruntung yang bawa pasangan. Saya nggak mau bikin merasa bersalah buat yang nggak bawa pasangan. Salah sendiri. Oke. Pemilihan kata-kata sudah ya. Kemudian yang kelima adalah breath style, cara bernapas. Kalau orang yang visual, pernapasannya dada. Jadi mengemisnya adalah dada. Dada. Jadi ibu nanti bisa cek sama anak lagi tidur. Coba ibu rapat. Oh, dadanya mengembang-ngembis. Ini visualnya anakku nih. Oh, anak kedua, ini kok perutnya yang mengembang-ngembis. Oh, berarti kinestetik. Kalau antara perut dengan dada, tengah-tengah, auditorial. Jadi sekarang kita tahu para orang tua. Kenapa selama ini anak saya nggak mendengarkan nasihat saya? Itu bukan karena dia nggak suka menasihat ibu. The way you talk salah, approach-nya udah salah. Anaknya kinestetik, ibu ngomong dengan cara visual, itu yang kabur. Ngerti maksud saya? Padahal pesan ibu itu bagus, tapi cara menyampaikannya nggak cocok dengan style dia. Lihat ya, kita bisa lihat bakat orang dari situ. Orang visual itu cocoknya nanti kerja di bidang apa, kuliahnya jurusan apa, itu bisa ketahuan. Orang auditorial ada hubungan suara kan? Ya nggak jauh-jauh dari suara deh, yang berhubungan suara. Apakah dia menjadi penyanyi? Apakah dia bikin studio? Apa yang berhubungan dengan entertainment? Kalau kinestetik lebih banyak berhubungan hal-hal dengan perasaan. Apakah menjadi seorang konsultan? Apakah menjadi seorang psikolog? Seperti itu kira-kira. Ada 5 ya. Jadi pelajari ini sehingga kita bisa melihat orang yang kita hadapi. Dan ini bisa digunakan dalam dunia marketing dan dunia sales. Kalau Anda punya produk, Anda identify your customer, stylenya apa? Kalau you visual, sedangkan dia customer style itu adalah kinestetik, you mesti terangin produk gimana? Step by step. Agak sabar. Tapi kalau terbalik, kita kinestetik, sedangkan customer style kita adalah visual, you mesti jelasin lebih cepat. Aktif. You got it? Oke, kita baru bicara nomor 3 ya. Nomor 2 ya. Kenapa gambar kita tidak seindah yang kita bayangkan? 1, kita nggak punya tujuan. Dream. Itu udah pasti. Yang kedua, you don't know about your talent. Sudah bahas tadi barusan. Sekarang yang 3. Tahu dream belum cukup. It doesn't enough. Ya. Tahu bakat juga belum cukup. Tambahkan yang ketiga. You must know the strategy. Kita harus punya strategi. Kalau Anda nggak punya strategi, bagaimana cara mendapatkan tujuan, mencapai tujuan dengan menggunakan bakat yang kita punya? Susah juga. Jadi kita bicara yang ketiga adalah strategi. Kita harus punya strategi dalam hidup, strategi dalam rumah tangga, strategi dalam mendidik anak, strategi dalam memimpin anak buah, strategi dalam berbisnis, strategi dalam menjual produk dan seterusnya. Oke? Strategi. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah dream sudah, talent sudah. 3 tadi apa? Sekarang yang keempat. You must have mentor. Anda harus punya mentor. Kalau dalam dunia tasawuf, tahu ya torikot ya? Di torikot itu ada pembimbingnya, namanya mursyid. Ya kan? Jadi ternyata pembimbing itu bukan hanya dalam bidang spiritual saja, di bidang kehidupan juga. Ya. Di bidang bisnis juga ada, yang namanya bisnis mentor. Ya.
Jadi kita harus punya mentor. If you want to be success, follow the success person. Is that right? Oke. Jadi kalau kita mau sukses, cara yang paling gampang adalah kita mengikuti orang yang sudah sukses. Rumusnya 3D. D yang pertama adalah detection. D yang kedua duplication. D yang ketiga diversification. Detection, deteksi orang itu. Misalnya kita punya sosok yang kita kagumi, kita deteksi, kenapa sih kok dia bisa hebat begini? Dipelajari gitu, baca bukunya, lihat perilaku segala macam. Itu namanya deteksi. Yang kedua duplication, aku tiru yang bagus-bagus dari dia, tapi bukan menjiplak, ya ambil yang bagus. Yang ketiga diversifikasi, buat perbedaan dengan dia. Artinya jadilah diri sendiri, be yourself. Itu nomor 4. You have mentor? You have already mentor? Sudah punya mentor? Belum ya? Oke, boleh catat nomornya. Plus 62 811 99 73 92. Nah, itu nomor handphone saya. Insya Allah, walaupun saya kembali ke Indonesia, saya siap diganggu. Ya, 24 jam. Cuma sabar menunggu jawabannya ya. 2-3 hari. Kalau sibuk kan? Ya paling, ya kalau nggak bisa 2-3 hari ya paling 3 tahun. Oke, nomor 4 sudah ya. Satu lagi, sebagai penyempurna dari 1, 2, 3, 4. Dream sudah, talent sudah, strategi sudah, mentor pun sudah punya. Belum cukup. Ini terakhir yang paling penting. You have to believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya mimpi yang sebesar apapun gak usah takut. Do your best. Let God get the rest. Lakukan yang terbaik. Sisanya Allah yang selesaikan. Kenapa bisa takut? Kenapa takut bermimpi besar? Kerjakan yang kita mampu. Selebihnya Allah yang selesaikan. Tapi juga jangan gini. Ya Allah, saya punya mimpi. Kerjain dong semuanya. Kurang ajar nih mas. Ini hamba yang kurang ajar. Kerjain dulu dong sebagai manusia semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan semaksimal yang Anda punya. Surat 64 ayat 16. Tercatat. 64 At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seoptimal yang Anda mampu sampai mentok. Tuh Bu Yani, sampai mentok. Ya. Kalau masih bisa nafas terus berjuang, fight until the last minute. Karena miracle itu ada jadi last minute. Oh, catat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu surat terakhir. Ya. Itu surat terakhir yang saya baca tadi, surat An-Nasr kan? Yang terakhir yang saya baca ini surat An-Nasr, 3 ayat. Allah memberikan kemenangan pada Nabi Muhammad, yaitu penaklukan kota Mekah. White Revolution, revolusi putih, nggak ada tumpah darah kan? Nyerah tanpa ada peperangan. Tapi ingat, bonus itu diberikan setelah 23 tahun Nabi berjuang. Ingat, 23 tahun. Jadi yang selama ini berjuang mendidik anak-anak mengalami kesulitan, berapa tahun Bu? 15 tahun, belum 23 tahun. Kalaupun 23 tahun sudah lewat, kan Anda bukan Nabi, bisa lebih dari itu kan? Ya wajar Nabi 23 tahun Nabi, kita kan bukan Nabi, bisa 40 tahun, jadi apa? Jadi sampai kapan Ustaz? Sampai meninggal. Iya, sampai meninggal. Kalau kita masih bisa ada kehidupan, masih bisa ngasih nasihat pada dia, terus. Anda bisa kaget loh. Di last minute dia berubah total. Wah, itu kita bisa berdoa. Ya Allah, terima kasih. Itu balasan dari orang yang persisten. Persist, keep going. Just don't quit. The champion never quit. Jangan terus, jangan pernah mundur. Karena seorang juara nggak akan pernah mundur. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Nanti digagalin keberapa baru tercapai. Ada satu kalimat yang bagus. I failed 300 games in my life. I failed 26 crucial shots for winning my team. I failed more and more again. That's why I succeed. Tahu siapa yang ngomong? Michael Jordan. Jadi Michael Jordan itu untuk bisa menjadi seorang juara, pemegang the most valuable player in NBA 3 times, 3 kali musim kompetisi. Dia itu udah gagal 300 kali permain. Tolong tunjuk tangan. Put your hands up yang udah 300 kali gagal. 300 games. Nggak ada kan? 26 kali pukulan yang bisa memenangkan timnya Chicago Bulls. Saya gagal dan gagal lagi. Itulah sebabnya saya berhasil. Jadi kalau Anda gagal hari ini, you are the right track. If you do the mistake, you are the right track. Anda sudah belajar jalan yang benar.
Tinggal kita nggak tahu di kesalahan yang keberapa Anda akan sukses, saya nggak tahu. Yang tahu rasanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Just do it. Ya, tahu just do it artinya? Just sama duit. Just sama duit. Maksudnya just itu ya karisma, ya. Duit ya ada sokongan, support. Di samping ya, maksudnya kerjakan aja, jangan banyak teori. Jadi kekuatan belief ini penting. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada 4 tingkatan. Paling bawah adalah antipati. Oke. Di atasnya simpati. Tahu simpati artinya? Produk Telkomsel. Simpati itu adalah you think what they think, you feel what they feel. Ya itu yang namanya simpati. Tapi kalau yang namanya empati ada tambahan sedikit. You do action. Bukan sekedar saya merasakan apa yang Anda rasakan, saya memikirkan apa yang Anda pikirkan, tapi nggak ada solusi. Nah, itu baru simpati. Tapi kalau ada solusi, nah itu baru. Misalnya nih anak buah nih di Konsulat Jenderal menghadap ke Pak Konjen kan, sambil nangis. Pak, saya kayaknya udah diambang perceraian nih Pak. Sambil nangis. Udah gitu Pak, aduh sewa rumah saya udah mau habis Pak, saya nggak tahu harus bayar dari mana. Terus juga anak saya, aduh pada bandel, pokoknya udah semua ditumpahkan. Akhirnya Pak Konjen dan anak buah sama-sama nangis soal itu. Saya juga ikut merasakan betapa sedihnya kamu. Aku ikut menangis sama-sama. Jadi itu berdua akhirnya nangis sama bareng-bareng di kantor. Ya. Sampai selesai nangis ya udah. Terima kasih udah sampaikan punak-punak. Saya ada kerjaan yang lain. Itu namanya beliau simpati. Tapi kalau empati, udahlah berhenti nangisnya. Berapa butuh? Kurang lebih 5.000 US. Oke, 5.000 US. Itu yang namanya empati. Action, langsung solusi. Kalau sama-sama nangis belum jadi penyelesaian. Yuk kita sama-sama nangis, saya juga sebagai kokonnya juga ikut menangis. Saya sedih dengan nasib kamu. Tapi kadang-kadang nggak juga banyak nangis juga, kadang-kadang Pak. Mesti action. Tapi juga jangan memanfaatkan. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada orang yang datang kepada kita. Oke. Sudah 5 kan? Dream, talent. Oh sorry tadi katanya belum ya. Ada antipati, simpati, empati. Masih ada satu lagi. Tertinggi. Saya perkenalkan. Telepati. Lebih hebat daripada empati. Apa itu telepati? Berdoa. Pernahkah Anda mendoakan seseorang yang orang itu nggak pernah tahu kalau didoakan Anda? Doa yang hebat adalah doa bil ghaib. Doa bil ghaib. Orang yang kita doai tapi yang itu dia nggak tahu kalau kita doai. Misalnya tadi malam ibu pas tahajud, ibu doain seseorang. Besoknya ketemu, tadi malam saya doain, nah itu batal doanya. Udah bilang goib, udah gue jangan ngomongin. Maksudnya gini, pas pede balas doa ke saya jangan pakai minta, biarin aja. Itu kesadaran masing-masing. Udah goib, besok ngomongin lagi. Tadi malam saya doain kamu, ntar gantian yang balasin doa saya, ada gitu. Doa bil ghaib. Nah, ini ada satu pengalaman. Saya punya kawan, istri kawan saya ini punya klinik. Kemudian kliniknya sih ada dimasuk di gang ya. Kemudian di seberang klinik itu ada rumah sakit bersalin. Menurut Anda, mana yang harusnya lebih laku? Rumah sakit kan? Karena lebih besar, lebih keren, lebih bagus. Tapi kenyataan yang lebih laku adalah klinik dia. Kok bisa ya? Gimana? Saya tanya, apa rahasianya? What is the secret? Kata si istri teman saya, begini Pak, saya kumpulkan perawat dan bidan. Setiap yang melakukan proses partus, ya, melahirkan pasien itu, mereka sholat duha. Setelah duha mereka sudah dikasih daftar nama-nama pasien yang harus didoakan. Yang ngedoain langsung perawat dan bidan. Ya Allah, ibu yang bernama si A ini, ya Allah, mudahkanlah persalinannya. Ya. Jangan sampai nanti air ketubannya sudah pecah sebelum waktunya. Dan entengkanlah semua urusannya. Bayinya sehat, ibunya sehat. Dan rasa-rasa bu pengalaman semua yang lain itu lancar semua. Dari mulut ke mulut akhirnya bilang daripada rumah sakit ini lebih enak nih, nggak pakai sakit katanya gitu. Akhirnya laku. Jadi apa rahasianya? Telepati. Sudahkah Anda mendoakan anak Anda satu persatu di tengah malam? Dia nggak tahu Anda doakan.
Sebutkan nama satu, jangan spesifik ya. Ya Allah, anak saya pertama, bayangkan wajahnya. Doanya apa untuk dia? Anak kedua, doanya apa? Ketiga, suami Anda atau suami mendoakan istri. Orang tua Anda doakan. Teman Anda, sahabat, bahkan musuh Anda. Pernahkah Anda mendoakan supaya dia bisa kembali kepada kita? Ini yang disebut dengan antipati. You have to believe. Power of belief. Rumus sukses cuma 2. B plus A. Belief and action. Sudah itu aja. Jadi kalau Anda believe, 50% sukses sudah di tangan. 50% of success. Selebihnya apa? Action. Bertindak. Gitu. Oke, sekarang kita mau coba latih ya. Kemampuan telepati kita berpasangan lagi. Nggak mesti berpasangan. Ya, sebelah-sebelahnya aja. Supaya nggak pindah-pindah. Berduaan lagi, berduaan. Kita exercise lagi. There are 3 steps. Step number 1. Yes. Look at your friend. Look at your partner. Okay? Jangan dipegang. Don't touch. Lihat pasangan, lihat teman Anda ya, partner Anda. Lihat aja ya. Alisnya gimana, matanya gimana. Oke? Jadi seperti Anda tuh punya kamera, direkam tuh semua, ya, wajahnya. Step number 2, close your eyes, ya, tutup mata. Ini belum mulai, ini buat peraturannya dulu, ya. Kemudian pada saat tutup mata, Anda menghadirkan kembali, visualize, memvisualkan kembali gambar yang tadi udah dicepret, dimusukkan lagi wajahnya. Oke? Kemudian step number 3, sweep. Nanti tapi switchnya mesti bareng ya. Pak Bapak dan saya kalau udah set 1, 1, 2, 3, pas 3 langsung bareng. Kalau sama, berarti telepatinya udah jalan. Tapi jangan janjian, entar lu jempol ya. Nah, ini berarti janjian. Ya, jangan janjian. Oke ya. Kita coba. Step number 1, look at your friend, look at your partner. Searching, exploring, tapi don't touch. Don't touch. Step 2, close your eyes. Imagine, visualize. Okay? Ucapkan mantranya. Ya, mantranya ini sama. Same. Dalam hati. Same. Ya. Sambil hadirkan wajahnya, visualize, seolah Anda berbicara, seolah Anda bicara dengan dia. Oke, tetap dalam kondisi close your eyes, tetap. Keep your close your eyes, ya tetap. Oke. Step number 3, 1, 2, 3, switch. Siapa yang sama? Baru sekali kebetulan. Kalau nggak jempol, telunjuk atau kelingking ya. Oh, dia memang ada yang macam-macam Pak. Ya. Ada gunting ya. Ada slicer, ada hammer. Oke. Kita ulang lagi yang kedua kali. Ya. Ingat jangan janjian ya. Spontanitas. Pokoknya jangan menganalisa deh, ngalir aja langsung spontan ya. Itu akan lebih bagus. Jangan gunakan otak ini ya. Oke, step number 1. Look at your friend, look at your partner. Oke, step number 2, closing your eyes. Keep silent, no sound. Oke. Say. Sama. Dalam hati, visualisasikan, imajinasikan, hadirkan wajah teman Anda seolah Anda bicara dengan dia. Okay. Ingat, don't analyze. Okay. Just let it flow. Okay. Step number 3, 1, 2, 3, switch. Yang sama lagi sama. Oke. Saya sekali lagi kalau 3 kali sama berarti udah oke. Oke, sekali lagi. Once again. Step number 1. Look at your friend. Look at your partner. Step number 2. Close
a sound. Say dalam hati, in your heart. Same. Ingat, visualize, let it flow. Don't analyze. Okay, step number 3. 1, 2, 3. Switch. Oke, yang 3 kali sama. Wow, wah, buis ya. Wah, hebat. Yang 2 kali sama. Oke, yang 1 kali sama. Yang nggak pernah sama. Kasihan deh. What a pity. Panitia sama. Saya mau undang ibu berdua maju ke depan sharing. Kenapa bisa sama 3 kali? Ini menarik nih, kita mesti undang. Dua-duanya maju. Pasangannya maju, pasangannya. Sama pasangannya. Oh, ini pasangan? Oke, ya mas. Namanya? Evi? Aisyah. Pernah kenal sebelumnya? Di sini? Oke. Waktu yang pertama, switch-nya apa? Luncuk. Kedua? Jempol. Ketiga? Kelingking. Oke. Waktu tadi tutup mata, ada semacam suara yang menyuruh harus nunjuk ini. Spontan aja. Aisyah? Sama. Jadi spontanitas semua. Wow, luar biasa. Jadi ini memang chemistry-nya udah sama ya. Ini soulmate benar-benar nih ya. Jadi harus diresmikan nih kayaknya. Boleh sedikit pelukan. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Luar biasa. Ada satu lagi. Bu E sama pasangannya. Oke, maju ke depan. Kita mau dengar sharingnya sedikit. Ini hebat nih, Chicago dengan Toronto bisa nyambung, hebat nih. Ini berarti nggak direkayasa. Silakan. Tinggal di Toronto kan? Oke. Ini udah jelas sih, ya. Serpil. Pertama apa, Bu Yus? Jempol, oke. Kedua. Kemudian ketiga. Oke, jempol lagi. Bu Yus, ada waktu tutup mata itu ada sesuatu nggak? Apa yang ayo tunjukin? Ada padi. Langsung aja ngalir gitu aja, spontanitas ya. Sama juga, kamu juga sama. Tuh, ya, berarti ya benar, berarti emang benar sampai itu ya. Ini yang disebut telepati, luar biasa. Tadi udah pelukan ya, sekali lagi dong. Iya, oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Silakan boleh kembali lagi ke tempat. Oke. Kelihatannya mungkin simpel ya. Saya pernah nggak Anda bayangkan begini? Percaya nggak seorang wanita itu punya firasat yang sangat kuat? Bisa menembus batas negara. Antara Indonesia bisa nembus sampai ke Amerika, padahal nggak ada handphone, nggak pakai sinyal, tapi dengan sistem telepati, yaitu kekuatan doa tidak pernah di luar service area. Ya, kalau Anda telepon kan suka ada sinyal lemah ya. Tapi kalau kita kirim telepati kepada Allah Subhanahu, kita ngirimnya ke atas supaya nanti atas itu ngirim ke orang yang kita maksud. Beda, kalau kita langsung kan beda, Bu. Kita minta tolong kekuatan dari Allah. Ya Allah, aku minta ya Allah, anak yang bernama ini, orang yang bernama ini, bukakan pintu hatinya untuk lembutkan hatinya supaya bisa menerima nasihatku. Nanti akan Anda lihat hal yang luar biasa. Ya, mereka. Allah akan buka hati dia akan lembutkan hati. Setiap kita ngomong dia dengerin apa yang kita omong. Tapi syaratnya apa? Believe. Nggak cukup hanya trust. Believe itu di atasnya trust ya. Kalau trust cuma percaya, kalau believe itu yakin. Yakinnya pun harus yang lebih tinggi. Bukan ainul yakin, bukan ilmu yakin, tapi hakul yakin. Hati kita, dari hati yang paling dalam. Ketulusan tadi, ketulusan Anda. Pada saat Anda melakukan itu, ketulusan Anda, ya, kejujuran Anda, spontanitas Anda itu menjadi satu kekuatan dalam melakukan telepati. Tidak by design. You guys? Satu adalah drift, dua adalah talent, tiga adalah strategi, empat adalah mentor, dan yang kelima adalah you have to believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ada yang mau tanya? Untuk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita masih 23 jam lagi.
Dan rekor, mau ngalahin rekor soalnya. Saya harus meninggalkan tempat kurang lebih jam 2 karena harus ngejar flight. Ya, silakan. Kalau ngasih pelatihan, Pak Ustaz itu dengan agama yang sama, Islam semua di Indonesia atau dengan berbeda agama? Nah, nggak, maksudnya dengan poin kelima tadi, Ustaz bilang kan harus yakin dengan Allah. Tidak apa-apa, mereka yakin dengan agama yang lain gimana? Silakan, mereka yakin apa yang mereka yakini, tapi powernya pasti beda. Powernya beda. Dia pasti hanya based on apa? The law of attraction. Anda tahu yang namanya The Secret kan? Kan ada bukunya kan? Jadi law of attraction itu hanya basicnya kepada sunatullah, ya, hukum alam saja. Tapi kalau kita birisnya langsung ke Allah, yang sesungguhnya itu powernya akan lebih kuat, lebih strong. Cuma kita kan bilang gitu, Pak. Ya, kita sampaikan aja tekniknya. Mereka lakukan apa yang mereka yakini, ya sudah. Silakan. Berarti kemungkinan telepati mereka nggak sampai sempurna dong, karena mereka nggak beragama Islam gitu. Gini, saya akan jelaskan nanti di step yang kedua ya setelah ini. Tolong ingat saya, karena nanti ada kaitan dengan step yang saya mau bahas di poin yang kedua. Ya, di poin yang pertama dulu kita bahas, baru nanti poin yang kedua. Oke? Untuk poin yang pertama, ada yang mau tanya? Oke, silakan Ibu. Oke. Oke. Oh, oke. Ya. Oke. Beliau mengatakan hidup itu nggak usah pakai target ya. Just do it, kerjain aja. Oke, saya mau jelaskan ini satu pemahaman kita perlu luruskan ya. Gini. Pada saat Anda membuat perencanaan, planning, Anda harus punya target. Saya ulang lagi, tolong jangan salah paham. Pada saat Anda membuat rencana hidup, rencana karir, rencana bisnis, di mana-mana bisnis plan itu ada angka-angka loh, Bu. Nggak mungkin ya, Pak, ya? Betul nggak, Pak? Bapak kalau membuat forecast ya, budget itu kan mesti ada angka, ada target, harus dibuat. Dalam tataran perencanaan, target harus dibuat. Oke. Dalam tataran pelaksanaan, forget the target. Follow the process. Itu. Jadi saya ulang lagi. When you start making a plan, harus ada target. Ya, ditentukan targetnya dan cara-cara mencapai target itu. Tapi begitu sudah melaksanakan, Ibu, sudah eksekusi program, lupakan target. Kita mainkan aja prosesnya. Karena kalau proses dilakukan dengan benar, ujungnya ketemu lagi. Kalaupun nggak ketemu, belum rezekinya. Karena yang menentukan target adalah hasil itu adalah Allah. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak punya target dalam hidup. Harus ada. Tapi pada saat kita melaksanakan, mengamalkan apa yang kita inginkan, lupakan saja apa yang disebut dengan hasil. Anda fokus pada proses. Oke, seperti saya misalnya, saya aktif dalam bidang dakwah. Tidak semua yang saya dakwahi dia akan berubah ya, Bu. Tidak semua yang saya dakwahi itu berubah. Tidak semua yang saya motivasi dia bisa berubah. Saya nggak boleh kecewa kalau mereka nggak berubah. Yang penting saya harus pastikan proses yang saya lakukan itu dilakukan dengan baik dan benar, tulus, jujur, apa adanya. Itu tugas saya. Boleh dia berubah tadi itu, tapi boleh saya sebelum melaksanakan training itu bikin target. Ya Allah, mudah-mudahan dari sekian orang yang hadir ini ada perubahan ini. Boleh. Tapi pada saat pelaksanaan saya udah lupakan itu. Kalau masih ingat kemarin yang saya bahas dalam materi manajemen musibah adalah dalam menghadapi cobaan, kata kuncinya adalah sabar. Sabar ada dua value. Yang pertama adalah tidak menjadi bangga apa yang kita dapat dan tidak menjadi kecewa apa yang lepas. Oke, Bu. Itu. Jadi saya sampaikan perlu target tapi di awal saja. Ada starting point. Tapi pada akhirnya kita tidak lagi pada fokus pada orientasi pada hasil. Islam mengajarkan pada kita adalah proses oriented, ya, bukan result oriented. Surat At-Taubah ayat 105. Boleh dilihat di dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 105. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa lirasulihi wa lil mu'minin. Berbuatlah kalian. Berbuatlah kalian, nanti Allah dan Nabi dan orang mukminnya akan menilai. Jadi kita tidak punya. Tetapi kita ada namanya mekanisme muhasabah ya, Bu ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Periksalah dirimu sebelum diperiksa nanti Allah di hari kiamat.
Jadi kita melakukan introspeksi juga perlu lakukan introspeksi. Terus ada hadis yang mengatakan, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maqbul, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un." Yang disebut sukses kata Nabi, simple. Your today is better than yesterday. Itu pentingnya evaluasi. Apakah hari ini saya lebih baik dibandingkan kemarin? Kalau iya, alhamdulillah, hari ini ya Allah aku sudah sukses. Untuk hari ini saya sudah sukses. Bandingannya terhadap yang sudah lewat. Tapi kalau hari ini kita sama seperti kemarin, tertipu. Lebih gawat lagi kalau hari ini kita lebih buruk dibandingkan kemarin. Berarti kita termasuk orang yang rugi, loss. Jadi pastikan setiap hari kita harus lebih baik dibandingkan kemarin. Even hanya satu langkah. Gak apa-apa. Yang penting kalau kita rutin maju terus, lama-lama kan jauh juga, Bu. Yang repot kan kalau begini, Bu. Jangan di tempat. Merasa dia udah banyak, kayaknya sudah repot ya, tapi kok gitu. Dia merasa udah melakukan sesuatu yang banyak gitu, tapi dia cuma nggak ada kemajuan, no improvement, no development, no empowerment. Oke? Tapi kata orang Jawa kan, masih untung ya, jalan di tempat daripada istirahat di tempat gerak. Ternyata sebagai manusia, tapi nggak pernah ada kerjaannya. Ya, ontang lantung nggak jelas. Tapi kata orang Jawa sekali lagi, masih untung istirahat di tempat daripada bubar jalan. Bunuh diri. Udah putus asa, kompleks lah. Oke? You got it? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi bagus yang disampaikan itu dari metode manajemen. Seperti tadi ada Stream, Allen, Sardi, dan lain-lain. Hal seperti itu saya juga kita dalam dari manajemen. Tapi yang saya pelajari juga ternyata dari risalah Rasulullah dan hadis, dari orang itu jauh lebih fokus dan lebih benar. Maksud saya, apakah tadi metodologi yang Bapak sampaikan itu korelasinya apa sudah korelasikan terhadap Quran hadis? Ya. Karena itu ternyata kita betul. baru melihat bahwa itu lebih berfungsi. Oke, this is a good question. Gini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam menurunkan ayat-ayatnya ada dua. Ayatul kauniyah wa ayatul kauliyah. Ayatul kauniyah disebutnya manzur. Manzur itu yang nyata di alam. Orang sering disebut dengan istilah Al-Quran raksasa. Al-Quran yang live itu ada di alam. Oke? Ada yang disebut ayatul kauliyah. Maktubah yang tertulis, yaitu Quran yang Anda pegang. Jadi sebenarnya Allah memberitakan kita harus dua ini jalan bareng-bareng. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 191, Pak, apa ciri orang yang ulil albab? Dua. Wa yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berpikir, tapi jangan lupa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Dia juga tafakur tentang keadaan alam. Ilmu manajemen dan sejenisnya itu adalah ilmu tentang kauniyah, ilmu tentang alam semesta. Dan itu sifatnya netral, siapapun bisa menemukan. Ada hadis lain mengatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha fa huwa ahqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang beriman. Di mana kau dapatkan, even dari orang kafir sekalipun, ambil. Karena itu sebenarnya ilmu Allah juga. Kebetulan dia menemukan. Itu ilmu Allah, tapi tidak dituliskan dalam Al-Quran. Nah, kalau saya katakan bahwa yang manzurah itu adalah Quran yang raksasa, apa yang terjadi ketika orang Islam dia hanya terjebak dalam Quran yang tertulis, tapi dia tidak tafakur kepada alam yang semesta, dia akan menjadi orang yang bijak. Inboxing. Padahal ada ayat banyak menyebutkan fanzuru, perhatikan, wa ilal sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikan langit bagaimana ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan. Itu kan ada ayat-ayat itu. Itu perhatikan Allah. Kemudian dalam surat Az-Zariyat juga disebutkan
perhatikan wafi anfusikum afala tubsirun, perhatikan dirimu sendiri, itu dalam dirimu ada anatomi, ilmu kedokteran, itu semua adalah ayatul kaun, sifatnya netral, tidak penting itu dari mana asalnya, selama itu ayatul kaunnya, insya Allah itu adalah juga ilmu Allah. Sebaliknya, orang-orang barat dia terampil di dalam ilmu kaunnya, ya ilmu alam semesta ini dia paham, tapi ini nggak menguasai itu bisa sesat juga, sesat. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Kita harus belajar Quran yang tertulis, membuat kita terbimbing dalam hidayah Allah. Tapi jangan lupa kita harus belajar alam, membuat kita menjadi lebih luas berpikir kita. Pernah dulu belajar dalam ilmu technical drawing, kalau yang arsitek pasti tahu ya. Waktu bikin rumah pakai kertas itu, kalkir, kan pakai skala ya Bu ya. Itu nanti gambar rumah yang aslinya dengan gambar yang ada di skala itu sebenarnya sama nggak? Yang beda apanya Bu? Ukurannya saja. Ya kan? Hanya skalanya saja. Yang dalam skala itu adalah Quran yang tertulis. Yang rumah aslinya adalah Quran yang ada di alam semesta ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang Islam hanya belajar di Quran saja, dia nggak belajar alam semesta, yang terjadi apa? Tapi orang belajar alam semesta ini nggak belajar Quran, selesai. Ada lagi yang ketiga, memisahkan Quran dengan alam sekuler. Kita yang mana? Dua-duanya. Orang yang ulil albab berpikir dan berpikir. Jadi kalau saya menerangkan manajemen, apa itu dari Robert Kilas, apa dari Kotler, apa, itu bukan karena Kotlernya, tapi apa? Ini ilmu kauniyah yang kita mesti tahu. Tapi harus dibimbing dengan Quran. Insya Allah apa yang saya sampaikan sudah dikorelasikan dengan Quran. Cuma karena saya mempunyai waktu yang sangat terbatas, kita tidak dalam konteks membahas perbandingan antara keduanya. Yang penting adalah bagaimana kita mengkolaborasikan keduanya. Karena gini, Dr. Maurice Buchel, seorang ahli, dia seorang profesor di bidang oceanologi dari Prancis, dia masuk Islam Pak. Karena apa? Melihat fenomena yang ada di alam sinkron dengan apa yang ada di Quran. Pertemuan dua laut tuh, dia menemukan dua laut yang bertemu dan masing-masing mempertahankan sifat aslinya. Dikasih sama temannya, sahabat yang muslim, suatu ayat, yaitu surah Ar-Rahman. Dan kami biarkan dua laut itu bertemu dan masing-masing bisa mempertahankan sifat. Dia langsung masuk Islam. Nah, ini bedanya. Pendekatan kita, kalau kita sebagai orang Islam, lahir sebagai muslim, kita kuat di sini nih Bu. Kitabnya udah punya duluan. Tapi interpretasinya belum. Gitu. Kalau orang barat, belajar dari alam dulu, baru masuk Quran. Mana yang lebih bagus? Ya, semua itu ada masalah. Ini masalah. Beda-beda style orang ya. Ya, jadi saya pikir kalau kita sekarang PR kita hari ini adalah, yuk kita juga harus mempelajari alam. Ya, mana-mana yang bisa diintegrasikan pada Quran itu harus menjadi satu pegangan buat kita. Dan saya sangat yakin, adakah mungkin pertentangan antara alam semesta dan Quran? Tidak mungkin Pak. Nggak mungkin Pak. Tuhannya satu Pak. Tuhannya satu. Kecuali sudah disampaikan oleh yang menemukan teori itu. Seperti misalnya teori Darwin. Itu lain cerita. Kita juga bisa mengukur kan dengan patokan Quran. Jelas itu satu yang harus diluruskan. Tapi ada yang sifatnya yang lain-lain itu. Make sense. Ad-din li aql. Agama itu untuk orang berakal. Tidak ada agama untuk orang yang gila. Setuju? Kalau orang itu berakal, dia akan ukur semua itu dengan kemampuan berpikir dia. Apakah itu inline atau tidak? Kita bisa menilai. Insya Allah. Gitu Pak. Insya Allah apa yang kita sampaikan ini, insya Allah selama ini ya sejalan dengan apa yang tertulis dan yang maktubah dan yang manzur. Sifat daripada alam semesta adalah memberikan interpretasi, sedangkan sifat daripada Al-Quran yang tertulis adalah memberikan referensi atau rujukan. Wrong or right itu di Quran. Sekumpulan hukum-hukum. Oke, saya akan masuk kepada step yang kedua. Kita udah bicara tadi soal dream, kita udah bicara tentang bakat, kita udah bicara tentang strategi, kita udah bicara tentang mentor, kita sudah bicara tentang belief. Saya ingin lebih pertajam lagi. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Di dalam ibadah sholat kita ada beberapa gerakan. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Setiap gerakan-gerakan yang bersifat fisik pasti diikuti dengan makna di balik gerakan. Coba kita lihat sekarang. Saya ingin hubungkan apa yang kita bahas tadi dengan konsep ibadah. Karena ini konsep ibadah selalu Ibu dan Bapak lakukan. Saya cuma bisa menemani Bapak dan Ibu sampai jam 2. Tapi setelah itu, Anda membutuhkan sesuatu yang rutinitas, yang bisa selalu merefresh, menyegarkan kembali semangat kita, motivasi kita, pencerahan kita. Ada atau tidak orang yang memberikan nasihat pada kita, yaitu apa? Ibadah. Dan yang paling sering kita lakukan ibadah itu adalah sholat 5 kali. Oke. Maka pemahaman tentang ibadah ini kita coba optimalkan. Kita mulai dengan takbir. Kita sudah masuk ke implementasi dan aplikasi. Saya tidak akan ajarkan takbir itu bagaimana, tetapi yang paling penting adalah apa makna di balik takbir yang kita lakukan. Allahu Akbar. Yang pertama, pada saat Ibu ditodongkan pistol oleh seseorang yang tak membutuhkan harta, bahkan sampai bisa nyawa taruhannya, apa yang menjamin Ibu tidak ditembak? Bagaimana sikap Anda supaya Anda tidak ditembak? Dan dia bilang kan, angkat tangan gitu kan.